Apa sebenarnya yang fatal menjadi kesalahan dugaan sementara dari Abang sebagai pengacara beliau, Pak? Kesalahan PT Delima Makmur. pertama, dia melakukan usaha di lahan 2581 yang bukan HGU. Mereka tidak mempunyai alas hak. Mereka tidak punya. Kalau masyarakat punya, mereka punya SKT. SKT itu adalah surat keterangan tanah menggarap, tapi itu merupakan alas hak. Tapi Delima Makmur tidak punya. Mereka hanya punya dulu izin prinsip pada waktu itu, tapi itu kan masa berlakunya cuma setahun 2 tahun. Dengan tidak selesainya masalah di izin prinsip itu, izin lokasi itu terhadap dengan masyarakat, termasuk ganti rugi tidak selesai, maka dengan sendirinya izin lokasi, izin prinsip tersebut batal demi hukum. Ya, keputusan hakim itu tidak dapat menerima gugatan baik konvensi maupun rekonvensi. Gugatan konvensi itu dari penggugat, kalau gugatan rekonvensi adalah gugatan kembali dari tergugat. Dua-duanya tidak dapat diterima karena alasan hakim tadi bahwa majelis belum bisa mengetahui siapa pemilik sebenarnya lahan tersebut. Kalau menurut kami dari kacamata hukum, berarti lahan tersebut statusnya status quo. Karena hakim belum tahu siapa pemilik yang sebenarnya. Artinya satu sisi dari sisi penggugat kelompok tani, hakim menyatakan bahwa itu bukan milik dia. Kemudian dari satu sisi, dari penolakan terhadap gugatan rekonvensi dari PT Delima Makmur juga bukan milik dia. Artinya apa? Maka secara hukum kita sebut itu status quo. Bang, jadi tanah itu sekarang belum diketahui punya masyarakat atau punya PT Delima Makmur. Dan sekarang siapa yang berhak menggarap tanah itu sementara, Bang? Nah, kalau kita melihat dari sisi, berarti tanah itu tanah negara. Nah, negara tanpa rakyat bukan negara namanya. Jadi menurut Abang bagaimana harusnya? Rakyat dong. Ya, negara harus mengutamakan rakyat. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi menurut Abang boleh nggak kira-kira secara hukum perusahaan PT Delima Makmur menggarap tanah yang masih status quo itu? Tidak boleh. Alasannya ada dasar hukumnya, Bang? Karena ternyata hakim telah memutuskan tidak mengetahui, belum bisa memastikan siapa pemilik lahan tersebut. Artinya bukan Delima Makmur, bukan juga masyarakat. Bang, apabila ternyata PT Delima Makmur menggarap tanah itu, apa yang harus dilakukan oleh Abang? Masyarakat atau wakilnya harus melakukan laporan tindak pidananya. Karena jelas di dalam undang-undang perkebunan, setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di tempat yang bukan ada izinnya itu melanggar pidana. PBB sama ilegal. Ya, saya sarankan masyarakat agar melakukan laporan pidananya terhadap itu, baik undang-undang perkebunan maupun penyerobotan ataupun penguasaan lahan tanpa hak. Menggarap liar. Ya, itu banyak contohnya.
Saya pikir itu harus ditempuh. Kemudian bukan berarti dengan di NO-kan gugatan Pak Samingun atau Kelompok Tani, kita masih bisa melakukan gugatan baru. Apa itu, Bang? Ya gugatan baru, gugatan kepemilikan. Dari pertimbangan hakim ragu karena pada saat penunjukan tapal-tapal batas itu tidak pasti. Itu menurut hakim tadi, kalau saya dengar tadi dari pertimbangannya. Itu. Begitu juga dari keterangan PTD 5 Makmur di gugatan rekonvensinya. Hakim meragukan karena tidak mengetahui tapal-tapal batasnya. Begitu. Jadi kita akan coba di samping upaya pidana yang dilakukan, maka perdata saya pikir harus dilakukan juga kembali oleh masyarakat. Siapa pemilik daripada tanah yang disengketakan, karena masih belum jelasnya batas-batasnya. Kalau dalam istilah bermain catur masih remis. Kalau dalam tinju seperti itu. Seperti itu ya. Itulah bahasa sederhananya. Baik, demikian masing-masing penggugat dan penggugat bila tidak menerima putusan bisa mengajukan banding. Putusan bisa diambil dalam waktu 14 hari. Kalau mengajukan gugatan lagi bisa setelah membaca di mana letak yang harus diperbaiki. Demikian yang akan selesai dari itu. Untuk nomor Bapak Sumiun berperkara dengan PT 5 Makmur dan hakim mengatakan sekarang belum ada keputusan Ya. karena belum ketahuan siapa pemilik dari tanah yang bersengketa yang jumlahnya berapa itu, Pak? 154 hektar. Nah, berarti tanah itu kan bukan milik Bapak sementara Ya. juga bukan milik PT 5 Makmur Ya. sementara. Ya. Apa benar itu, Pak? Ya kan gitu. Nah, Ya. sekarang terhadap keputusan Bapak Hakim, bagaimana menurut Bapak terhadap tanah yang bersengketa itu, harapan Bapak kepada Hakim? Harapan saya itu karena sudah kalau udah seperti itu kan berarti itu tanah negara. Tanah negara berarti tanah rakyat. Ya maksud saya supaya dikembalikan pada masyarakat. Dan tolong kepada PT 5 Makmur yang tidak memiliki alas hak dan di situ itu jangan lagi beraktivitas di areal tersebut. Kalau PT 5 Makmur masih tetap menggarap gimana? Kalau PT 5 masih menggarap apa itu tanah tersebut, maka berarti dia itu telah melanggar hukum. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, bagaimana supaya pemerintah atau negara menghukum dia? Begini Pak, kami mulai membuka tanah itu dulu dari hutan. Pertamanya itu kami buka itu hutan. Ya pakai alat kami hanya seadanya kampak, parang gitu. Dan sudah itu kami terus kami terpaksa itu maju bersama sama anggota kelompok tani, ya kan? Kami bekerja sama anggota-anggota kelompok tani. Jadi kami itu di situ dulunya menanam palawija. Dulu kami menanam palawija sebenarnya itu, bukan sawit. Itu. Jadi makanya pada saat itu kami telah pernah diintimidasi sama orang PT melalui aparat. Dan nggak tahu namanya aparat itu siapa, nggak tahu. Yang penting aparat datang ke tempat saya memberhentikan sampai kami bekerja untuk meneruskan lahan itu. Alasannya apa, Pak? Alasannya katanya itu punya di 5 Makmur. Tahun berapa itu, Pak? Itu pada tahun 96 kalau nggak salah itu. Terus? Jadi itulah kami dulu nanam tanaman palawija termasuk padi, termasuk kacang kuning, jagung, macam lah itu palawija, kacang sayur. Jadi pada saat itu telah diintimidasi sama orang aparat ataupun dari 5 Makmur, maka kami pun
ya ada juga anggota-anggota yang atrek, nggak ikut. Ya sebagian ada juga yang meneruskan, sebagian juga udah atrek, begitulah pada saat itu. Karena mungkin sebagian takut, sebagian juga nggak takut, begitu loh. Nah, jadi makanya saya mohon kepada Delima Makmur ini supaya tanah itu dikembalikan kepada masyarakat, karena tanah itu sudah memiliki SKT ataupun surat tanah yang pernah diterbitkan kepada kampung Blok 18 pada saat tahun 96. Nah, itu sudah diterbitkan SKT. Makanya itulah, kalau itu yang kami pegang, makanya kami berani untuk melanjutkan tanah tersebut karena kami sudah memiliki alas tanah atau alas hak, yaitu namanya SKT. Nah, makanya saya berani untuk melanjutkan yang itu. Sebenarnya itu yang pertama itu semua 102 orang. Jadi yang 24 SKT udah menjadi sertifikat. Udah pernah disertifikatkan sama orang PPN. Nah, itu melalui Prona. Nah, jadi tinggal 77 itulah yang sekarang menjadi permasalahan yang digarap sama PT Delima Makmur. Nah, yang 77 ya dulu maksudnya itu secara bertahap untuk melanjutkan tentang pengurusan sertifikat. Nah, jadi tinggal 77 itulah sekarang yang harus dikembalikan kepada masyarakat kembali. Pak, berarti lahan yang bermasalah, yang bersengketa ini itu sudah sertifikat ya? Belum. Sebagian sudah sertifikat, sebagian belum. Baik, sebagian yang bersertifikat itu berapa hektar? Itu 45 hektar. Itu yang digarap oleh PT Delima? Itu enggak, kami garap sendiri, udah. Kami memang nggak ada masalah yang itu. Iya. Nah, nggak ada yang masalah sampai Artinya sekarang. yang belum sertifikat yang digarap oleh Yang belum Delima? sertifikat itulah yang digarap sama PT Delima Makmur. Tapi Bapak sudah punya surat-surat? Sudah punya sudah ada surat SKT tadi. Surat keterangan tanah? Surat keterangan tanah. Dari Desa Blok 18. Tahun 96. Nama gejiknya siapa? Nama gecinya pada waktu dulu itu Pak Sabani. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada orangnya. Tapi waktu di pengadilan Iya. dia bohong. Katanya dia nggak kenal sama saya dan dia bukan Blok 18. Nah, padahal terbitnya SKT itu dari Blok 18. Terbitnya SKT dari Blok 18 sampai kita memiliki sertifikat. Itulah dari Blok 18. Jadi harapan Bapak kepada Bapak Sabani? Harapan saya kepada Bapak Sabani supaya Bapak Sabani itu sadarlah, supaya sadar dirinya itu. Nah, padahal itu termasuk besan saya, tapi waktu di pengadilan pun katanya nggak kenal sama saya itu. Ya boleh ditanya itu anggota-anggota saya. Pada waktu tanda tangan surat SKT dari gecik dari Bapak Sabani, beliau sebagai gecik mana Pak? Gecik Blok 18. Nah. Alasannya kepada hakim, dia bilang apa Pak? Alasannya kepada hakim katanya dia bukan kampung Blok 18, ditolaknya. Nah, padahal tanda tangan dia pun ada di SKT itu. Tanda tangan dia ada di situ? Ada di situ. Nah, dan dia katanya nggak kenal juga sama saya. Menurut Bapak dia jujur? Ya kalau seperti itu bagaimana penilaian Bapak lah? Menurut Bapak dia jujur itu bohong? Bohong itu. Nah itu bohong itu. Jadi tanah yang bermasalah antara Sidodadi Makmur dengan PT Delima Makmur sekarang itu luasnya berapa hektar Pak? Yang sekarang yang dikuasai sama Delima Makmur yaitu semua 154 hektar yang ada surat itu namanya SKT. Kalau memang itu udah melanggar hukum berarti pidana. Nah, jadi negara itu harus tegas untuk untuk memberikan sanksi kepada PT Delima Makmur. Ya saya minta kepada Delima Makmur lah agar segera melakukan upaya-upaya perdamaian kepada masyarakat, mengembalikan lahan-lahan masyarakat dengan semestinya.
Zaman dahulu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Menguasai lahan tanpa alasan, zaman dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Saya himbau kepada Delima Makmur agar segera mengembalikan tanah-tanah yang tidak memiliki HGU, mengembalikan kepada seluruh masyarakat Singkil. Allahu Akbar.